فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. ثم إلى روح الحبيب محمد عبد الله الدار من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس وساعد في معهد. إلى أرواح والديكم وأمواتنا وأموات المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Al-jannatu darul askhiya. Surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang loman. Surga itu adalah tempatnya orang yang beriman. Ciri khas orang yang beriman itu loman, gak ada bakhil atau kikir. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi mu'min. Ada dua perkara yang tidak berkumpul, dua perkara itu pada orang mukmin. Artinya enggak jadi sifatnya orang yang beriman. Orang beriman jauh kosong daripada dua sifat ini. Pertama, al-bukhlu, kikir. Tahu kikir enggak? Medit, cerikit, pahit. Medit, al-bukhlu, kikir. Yang kedua, wasu'ul khuluq, budi pekerti yang bobrok, moral yang bejat. Orang mukmin itu loman, akhlaknya baik. Udah medit, dengki lagi hatinya, hasut lagi hatinya, penuh kebencian lagi hatinya. Enggak ada orang mukmin begitu. Rahmat, kasih sayang, loman lagi, ikhlas dalam pemberiannya. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman ini disediakan oleh Allah surga yang di dalamnya nikmat Allah yang tiada taranya. Allah berikan surga kepada mereka. Karena itu surga itu tempat orang yang dermawan, orang yang banyak, orang yang murah tangan. Bukan tempatnya orang-orang yang kikir. Itu. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan daripada kedermawanan. Dalam ayat yang dalam firman Allah diterangkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan, yang kamu dermakan, fahuwa yukhlifuh, maka dialah Allah yang akan mengganti. Enggak sia-sia diganti sama Tuhan. Bisa ada kalanya ganti itu langsung di dunia, rizkinya lancar. Bisa ada kalanya ganti tadi itu di akhirat berupa pahala yang besar. Enggak sia-sia. Tapi dengan catatan apa yang dikeluarkan itu adalah bukan karena untuk kepentingan duniawi, bukan karena untuk cari pengaruh, tapi mengharap ridha
Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Lihat bagaimana Allah menerangkan. Pertama, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan daripada kebaikan itu bukan membantu Tuhan, itu bukan karena diperlukan oleh Allah atau dibutuhkan oleh Allah. Fali anfusikum, yang kamu keluarkan itu adalah untuk diri kamu, untuk kepentingan kamu, untuk adalah urusannya kamu. Bukan berarti Allah itu kalau enggak kamu bantu enggak mampu, enggak ada. Fali anfusikum itu adalah karena kamu yang perlu, kamu yang butuh. Kalau seandainya semuanya ini enggak ada yang bantu Tuhan, Allah Maha mampu, Allah Maha kaya, kamu yang perlu sama Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'a ilallah. Orang-orang beriman, kamu itu pasti butuh sama Tuhan, kamu itu pasti perlu sama Allah. Allah Maha kaya, nggak ada yang sholat Allah pun nggak turun derajatnya, nggak ada yang berzikir Allah pun tidak perlu. Orang berzikir itu karena perlu kepada Allah. Orang yang sholat itu adalah karena perlu kepada Allah. Ada apa Tuhan perlu dengan makhluk? Hah? Baik. Yang kedua, wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah, dan apa yang kamu infakkan itu bisa diterima kalau illa ibtigha wajhillah, kecuali kalau mengharap ridha Allah atau pahala dari Allah. Ya kamu infakkan kalau hanya sekedar kepingin ketenaran, kalau hanya sekedar kepingin dipilih, kalau hanya sekedar kepingin naik jabatan, kalau hanya sekedar ingin dikenal, tenar, maka itu semuanya tidak dikatakan sedekah yang makbulah diterima, tapi itulah akan hasilnya sia-sia. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu illa, dan tidaklah kamu berinfak kecuali yuwaffa ilaikum min khairin. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Semua yang kamu infakkan dari kebaikan itu akan dibalas sama Tuhan. Dibalas sama? Enggak. Balasannya lebih banyak, lebih besar, lebih nikmat, lebih hebat. Wa antum la tudlamun, kamu enggak akan dizalimi. Artinya puas, seneng. Saya mau tanya Pak, kalau seandainya kamu sedekah 1000 kemudian dibalas 1 miliar, puas enggak? Gendeng langsung stres sampean. Puas, ini sampean berinfak dapat surga. Enggak ada. Ketun dong, kenapa saya ngasih? Enggak ada. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Tidak ada yang diinfakkan oleh manusia daripada kebaikan kecuali Allah Maha mengetahui, artinya tercatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita berbicara hadis, banyak sekali menerangkan tentang keutamaan dermawan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Coba ada enggak di antara kamu
harta anaknya, harta warisannya, harta ahli warisnya lebih disenangi daripada harta pribadinya. Saya mau tanya, sampean kepingin sugih bantu anak atau anak sugih bantu sampean? Sampean kepingin kaya bantu saudara atau saudara kaya bantu sampean? Mana yang lebih senang? Punya mobil sendiri atau saudara punya mobil? Saya senang mobil sendiri, rumah sendiri, lapangan sendiri, sawah sendiri, itu sendiri lah. Tentu hartanya dia lebih disenangi daripada harta orang lain. Itu sudah wajar. Tahu nggak yang dimaksud hartanya sampean yang sebenarnya? Bukan harta yang semu, tapi yang sebenarnya. Fa inna malahu ma qaddam wa malu warithi ma akhar. Yang ia sedekahkan itulah hartanya dia. Kalau sampean bangun masjid, mati tetap masjidnya sampean. Kalau saya sampean sedekah, yaitu Anda mati tetap sedekahnya sampean. Harta kamu itu yang kamu infakkan. Yang enggak kamu infakkan rumah kamu, yang enggak kamu sedekahkan kendaraan kamu, yang enggak kamu sedekahkan duit kamu, yang enggak kamu sedekahkan, itu sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Pindah. Kalau udah mati dikubur berarti milik orang lain. Rumah yang kamu bangun bagus, kalau kamu mati milik orang lain. Istri kamu kawin lagi, berarti orang lain yang tinggal di situ. Sampean yang bangun, orang lain yang menikmati, kamu tinggal di kubur. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah, nggak ada lagi dindingnya, nggak ada lagi karpetnya. Istrinya kamu kelon-kelonan mana ngambil wong liya. Ibu juga begitu, Bu. Hartanya Anda kalau udah Anda mati pindah. Kalau Anda dikubur, suaminya cari yang mudah lagi. Geletek. Karena itu harta kamu yang sebenarnya, yang kamu jadikan amal soleh, yang kamu jadikan sedekah, bakal nanti tidak akan terputus sekalipun kamu wafat, malah menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Jangan kamu menjadi orang yang iri kecuali dalam dua hal. Ada iri positif, ada iri negatif. Kalau iri negatif, jangan pingin tamanni zawali nikmah, pingin nikmat orang lain habis, hilang. Orang itu kaya, pingin tumpes, pingin hilang nikmat. Orang itu diangkat jadi jabatan, pingin lengser. Itu enggak negatif, itu enggak bener, itu jelek itu. Tapi ada yang bagus. Yang bagus ini dua ini. Pingin, tapi bukan pingin hilang nikmat, tapi pingin sama-sama juga dalam nikmat. Kata Nabi SAW, enggak ada bentuk hasud kecuali dalam dua hal yang bagus. Pertama, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang Allah berikan harta lebih, fasallatahu ala halakati fil haq, tapi dia menghabiskan, mentuntaskan hartanya dalam kebaikan, dalam kebenaran. Hartanya jadi masjid, hartanya jadi infak kepada anak yatim, hartanya jadi itu, hartanya jadi ini, jadi kebaikan semuanya. Ini yang pertama. Kemudian ada orang lain, dia tadi itu nggak punya harta,
dia menyatakan, ya Allah, aku pingin jadi orang seperti gini, manfaat, punya harta, aku akan sedekahkan sana sini. Bukan berarti, ya Allah, ini orang sedekah sana sini mudah-mudahan melarat, biar nggak sedekah, nggak begitu. Tapi dia kepingin, saya harus punya harta, saya akan berusaha punya harta, biar saya bisa haji, biar saya bisa sedekah, biar saya bangun masjid, biar. Wah, ini adalah bagus. Iri dengan begitu baik. Ini pertama. Iri yang kedua yang bagus, rajulun ataallah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada orang Allah berikan ilmu, dia mengajar ilmu dari itu, dia mengamalkan ilmu dari itu, semuanya atas dasar ilmu. Siang malam ilmu diajarkan, didakwahkan, disampaikan, terus demikian. Ada orang nggak punya ilmu, wah enak ya jadi ustadz, masya Allah, dia selalu ngajar itu dan ini. Wah ini perlu iri, aku kalau begitu belajarlah supaya bisa jadi begitu. Bukan berarti, waduh ini orang ngajar terus nggak mati, oh sudah biar nggak ngajar. Ini nggak benar kalau hal demikian. Kalau kamu tadi itu pingin serupa dengan orang-orang yang baik, pingin bisa melakukan dengan orang-orang yang baik, maka itulah iri hati yang terpuji. Hah? Harta itu sebenarnya sama dengan ini Pak, harta itu sama dengan sedekah, sama dengan pedang. Pedang ini tergantung semua orang yang mampu membawanya. Kalau pedang dibawa Sayyidina Umar buat bela Islam, kalau pedang dibawa sama Abu Jahal, wah buat menyerang Islam. Harta juga begitu, kalau dipegang sama orang soleh, wah jadi manfaat. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh, Nabi. Betapa nikmatnya harta yang halal kalau di tangan orang yang soleh. Tapi kalau sudah harta tadi itu di tangan orang yang nggak benar, dibuat poya-poya, yang diadakan bukan zikir, nyanyian, yang diundang tadi itu bukan ulama, biduan, terus demikian, nggak benar, akan membuat kerugian, akan membuat kegaduhan, keonaran nantinya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jadikan kamu itu menjadi orang yang berlindung daripada siksa neraka dengan sedekah, walaupun dengan separuh daripada satu kurma. Hadis ini menerangkan bahwa neraka itu beneran loh ya. Kamu harus punya benteng, tameng, pelindung daripada siksa neraka. Apa? Adalah banyak sedekah. Berlindung dari neraka itu bukan berarti lari ke benteng, beli pakaian anti api, tapi berlindung daripada neraka dengan sedekah. Sedekah jangan tunggu kaya. Kalau saya punya duit 1 miliar, saya akan bantu sedekah 10.000 rupiah. Tambah ketok medite, tambah kikir begitu. Sedekah itu apa yang kamu miliki. Bisa sedekah banyak sedikit tergantung kemampuan kamu. Satu kurma, separuh dimakan, separuh disedekahkan. Begitu. Sedekah itu penting. Malah kata Nabi SAW, bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Pagi hari cepat sedekah, karena bala itu tidak melangkai sedekah. Kalau sampean bersedekah langsung pagi, insya Allah selamat siang harinya. Kalau sedekahnya nanti tunggu jam 10, lah pagi sampai jam 10 ini rentan bala nanti. Sedekahi anak-anak kamu, sedekahi keluarga kamu, sedekahi istri kamu, sedekahi, sedekah. Sedekah tadi itu
akan bisa melindungi daripada bala dunia sekaligus juga bala akhir. Orang yang medit itu dibenci Pak, malaikat pegel, nggak senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada setiap pagi hari manusia hidup di situ kecuali dua malaikat turun. Dua malaikat ini tuh perlunya apa? Perlunya ngomong, doakan manusia. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu di antara dua malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang sedekah tadi itu ganti daripada sedekahnya, bisa dunia bisa akhirat. Ya Allah, itu orang bantu orang lain, itu orang sedekah manfaat kepada orang lain, ya Allah ganti, ya Allah ganti. Ya Allah, kalau ganti nggak mungkin persis, lebih banyak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang kedua, ya Allah, kata malaikat, yang nggak mau sedekah mudah-mudahan binasa. Mudah-mudahan bisa binasa hartanya, bisa binasa jiwanya. Binasa wis, percuma punya harta di bongko, kayak seperti gitu. Wis percuma punya harta tapi tidak sedekah, bangkruto. Hati-hati. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang didoakan malaikat jelek. Tidak senang malaikat, benci kepada orang-orang yang kikir, orang yang tidak mau sedekah, saudara. Hadirin sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang Allah itu melancarkan rezeki kepada manusia itu untuk supaya manfaat kepada yang lainnya. Kalau enggak manfaat, mandek rezekinya. Ada begitu. Saya mau tanya, pohon mangga mengeluarkan buah, kalau nggak diambil kira-kira jadi apa buahnya? Bosok. Pohon mangga itu mengeluarkan buah untuk diambil, ntar lagi ngembang lagi, lebih gembel nanti, lebih banyak nanti keluarnya tadi itu, dipanen lagi keluar lagi. Memang Allah berikan pohon mangga itu untuk memberikan buahnya kepada manusia. Justru kalau disimpan tidak mau diambil sama pohon mangga, gosok semuanya. Harta sampean juga begitu nanti. Harta manusia itu juga begitu. Kalau dia tadi itu sedekahkan kepada orang lain, insya Allah mengembang, entah lagi keluar lagi. Kalau enggak, gosok, jadi fitnah. Nanti kalau mati anaknya rebutan warisan, tawur. Jangan-jangan nanti akhirnya perampok-perampok ngincer harta itu, ntar lagi dirampok, habis. Jangan lagi nanti ada musuh-musuh yang berselimut. Karena itu harta tadi itu lebih baik dialirkan, saudara. Kalau air itu mengalir terus, manfaat masuk ke rumah, membantu orang di rumah untuk masak, untuk cuci, untuk minum. Kalau masuk ke sawah, membantu yang di sawah untuk pengairan. Kalau masuk ke kebun, membantu ada di kebun. Tapi kalau air tadi itu tidak mengalir, terus tidak mengalir, netes enggak, maka sebentar lagi akan mengeluarkan bintik-bintik yang akan menjadi sebab penyakit malaria, demam berdarah, cikungunya. Harta juga begitu, kalau mengalir, insya Allah jadi manfaat, nampak semuanya. Tapi kalau udah berhenti, nggak mengalir sama sekali, ntar lagi akan keluar masalah-masalah besar daripada hartanya. Dibilang orang itu
Kalau diberi rizki itu ada macam-macam. Ada yang seperti sumber. Tahu sumber nggak? Sumber itu nggak pernah meninggalkan harta, tapi terus mengalir. Nggak pernah meninggalkan air. Airnya itu dialirkan kemana-mana. Itu sumber. Sumber itu nggak kelihatan banyak air, tapi metu terus. Metu. Lari ke sana, lari ke situ, cari mana tempat yang tidak ada air, didatangi sama sumber tadi itu. Tidak ente sumber itu, keluar terus nggak habis-habisnya. Ini sumber. Ada seperti sumur. Jadi sumber itu cari, airnya itu cari mana yang perlu dengan aku. Ada yang seperti sumur. Sumur itu juga mengeluarkan air, tapi berhenti ada di situ. Cuma nggak pernah menolak siapa yang minta air. Datang ada yang ngambil satu timba, ada yang ngambil satu drum, dikasih. Nanti keluar airnya, ya sebatas itu. Nggak sampai amber keluar itu sumur itu airnya. Sebatas yang diminta. Kalau yang diambil 2 timba, nanti sumber yang sekitarnya tadi itu mengeluarkan air cuma 2 timba. Sak ngono tok iku wis sumber itu. Enggak lebih-lebih airnya. Lain kalau sumber tadi itu, keluar banyak kemana-mana, walaupun nggak nyisakan, tapi nggak pernah habis. Tapi kalau sumur ada sisanya masih, cuma ngasihnya dikit, nggak banyak. Ya nanti keluarnya seukuran dengan itu. Orang loman juga begitu Pak, orang dermawan juga begitu. Ada yang banyak sedekah, nggak habis-habis, terus ngalir itu. Kenapa? Karena dia sumber. Ada yang seperti sumur, tunggu diminta. Pak, saya minta sumbangan, kasih. Ya, berkembangnya hartanya juga begitulah. Lah kalau nggak ngeluarkan sama sekali, ya tadi itu sumber penyakit dah jadinya. Sumber penyakit jadinya. Karena itu orang dulu itu hebat. Ada seorang guru, kiai ibarat orang sekarang. Dia tadi itu, semua tamunya dikasih makan, bukan makanan pecel Pak, bukan terong, makanannya mewah-mewah. Semua tamunya, ratusan kah, ribuan kah, semua tamunya kasih. Ada salah satu muridnya bagian konsumsi, bagian penyediaan makanan. Kok kelihatan ada duit lebih, disisakan, yang 100 dinar untuk besok, nggak dihabiskan. Hari itu kasih makan, besok datang tamu banyak, nggak cukup. Heran gurunya, loh kok bisa nggak cukup? Tanya muridnya, sini, apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Jangan bohong, kamu sisakan ya kemarin duitnya. Oh iya, saya pikir saya simpen aja barangkali untuk bisa tambahan kalau kita kekurangan. Kurangnya gara-gara konsumsi simpen ini sekarang. Rezeki yang sekarang harus keluar untuk sekarang, semuanya. Nggak akan kurang selama-lamanya gara-gara kamu simpen ini. Dalam ayat wa anzalna alaikumul manna wassalwa, Bani Israel waktu kepepet bersama Nabi Musa minta dikasih makanan, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit langsung ini. Al-manna wassalwa, madu sama dikirimkan burung-burung. Apa burung-burung kecil begitu yang lezat makanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai disimpan deh ya, habiskan hari itu. Ambil secukupnya dan habiskan hari itu. Disimpan. Maka kejadiannya sampai sekarang Pak. Dulu daging itu tidak pernah bosok, nggak pernah rusak. Gara-gara Bani Israel nyimpen daging dari itu, akhirnya sampai sekarang busuk daging itu. Kalau sampai dikasih daging,
ditaruh 1 hari, jadinya apa? Asin. Hah? Rusak. Dulu nggak pernah rusak, kenapa? Dihabiskan untuk hari itu. Tapi ketika Bani Israel tamak, disimpan, rusak jadinya, basi jadinya. Nah, karena itu jangan terlalulah perhitungan. Ya, jangan habis-habisan. Alladzina idza unfiqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang itu kalau sedekah itu jangan terlalu boros, ngawur. Kemudian jangan terlalu dipegangi sampai nggak berkutik hartanya, tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Artinya kalau ada di situ peluang baik, keluarkan. Kalau enggak, tunggu sampai ada peluang untuk kebaikan, begitu. Berbeda kalau ada orang yang medit, orang yang kikir, alasannya banyak. Saya itu masih banyak tanggungan, saya itu masih banyak keperluan, saya gitu jadinya. Di Ihya diceritakan ada satu orang kaya. Orang ini kaya tapi kikir, medit. Kaya tapi medit. Dia pas lagi makan buah tin, ada satu buah namanya buah tin yang disebutkan dalam Al-Quran wattini wazaitun waturi sinin. Lagi tengah makan buah tin, ada satu orang melarat, orang yang fakir datang menuju ke situ. Dia tahu, waduh, kesini bakal akan minta buah tinku ini. Disimpankan, ditaruh di bawah kursinya atau di bawah tempat duduknya, tutupi. Belum minta udah langsung ditawar. Saya dengar kamu pandai baca Quran ya, coba saya kepingin kamu bisa baca Quran biar nggak minta. Paham nih? Oh iya saya baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zaituni wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Keliru kata dia. Ngawur kamu kalau baca. Meloncat kamu baca. Wattini waz-zaituni wa turi sinin. Oh ada tinnya. Iya ada tinnya. Enggak dah, enggak pakai waz-zaituni. Kenapa kamu enggak baca watin? Tinnya disimpan kata dia. Keluarkan dulu baru wattini waz-zaituni wa turi sinin kata dia. Medit, orang medit, hati-hati, ada orang medit, jangan sampai diceritakan medit loh. Di kitab ada ceritanya bukholah, orang-orang kikir itu. Ada lagi kaya pak, kaya. Dia kaya, rumahnya gede, duitnya banyak, ada pelayannya. Cuma heran sekali, kalau beli kambing itu yang dibeli kepalanya toh, nggak pernah beli daging. Ndas kepala dok, bertahun-tahun kepala terus. Akhirnya ada orang kepingin tahu, Pak, kepingin tahu dah kita, kenapa kok anda kok seneng beli kepala itu? Paling aman kata dia. Aman apa? Aman daripada penipuan dan ekonomis, paling enak untuk ngirit kata orang sekarang. Sebentar, aman daripada penipuan maksudnya apa lah? Kalau saya nyuruh daripada pelayan saya atau budak saya belikan daging 2 kilo atau 1 kilo, dikurangi 1 on gak kelihatan. Nggak kelihatan, bisa nipu kan? Tapi kalau kepala diambil 1 matanya kelihatan, di motor nih. Diambil 1 kupingnya kelihatan di kupingnya. Aman daripada penipuan. Ya wis. Irit gimana? Irit. Kalau kepala itu sarapan diambil 1 mata.
makan siang 1 mata, besok makan malam 1 pipi, sarapan lagi 1 pipi, makan siang kupingnya siji, makan malam lagi kuping yang satunya, kemudian otaknya, kemudian ilatnya, 1 kepala bisa untuk 1 minggu. Kan ekonomis, irit kata dia. Jadi ndas tok sing dipangan oleh pian. Kalau ndase sapi iso saulan itu. Karena itu orang yang kikir itu tidak bisa menikmati dirinya sendiri, tidak bisa menikmati. Punya duit, kalau mau diajak beli sate, ojo darah tinggi, pecel dok, murus. Disuruh beli sate, disuruh beli makanan itu, nggak mau dia. Jangan, kita tidak boleh boros. Terus buat apa? Yang dimakan godong-godongan dok, sampai kok barongan wetengi. Karena itu jangan menjadi orang yang kikir, jadilah orang yang loman. Kalau kamu tadi itu misalnya mengukur diri kamu, misal nih mengukur diri kamu, untuk diri saya tidak mau makanan yang lezat karena terlalu nanti memanjakan diri saya akan menjadikan diri saya tadi itu makan seadanya, pakaian seadanya. Tapi kalau sedekah enggak, saya harus yang terbaik. Enggak apa-apa kalau begitu, bagus. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Enggak apa-apa kalau begitu, baik. Kalau begitu baik. Permasalahannya bukan begitu. Kalau sedekah kalau pecel, kalau makan sendiri sate entek 18 sudu. Lah ini israf, ini namanya terlalu boros. Ini kurang benar. Minimal samalah apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu sedekahkan, minimal sama. Apalagi kalau untuk diri, anak kasih yang sederhana, untuk sedekah aku kasih yang istimewa. Kalau saya pakaiannya sarung-sarung murah gak apa-apa, yang penting saya jangan sampai ngasih orang yang aku cintai, orang yang aku hormati dengan sarung-sarung yang murah. Wah itu bagus, baik kalau model begitu tadi itu. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang loman ya, sehingga nanti akan masuk surga Allah. Karena sesungguhnya surga itu disediakan bagi orang-orang yang loman, orang yang dermawan. Wallahu a'lam. Insyaallah besok hari Arafah disunnahkan untuk puasa. Puasa yang masih kuat mampu puasa. Kemudian mulai besok subuh udah takbir. Setiap habis sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap habis sholat, sholat sunnah, sholat fardu, sampai maghrib takbir mutlak. Habis sholat atau enggak habis sholat takbir. Yang di jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di musola takbir, ada di rumah takbir, ibu-ibu nggak lontong takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir bu, takbir, takbir, takbir. Umat Islam harus takbir, ada di mana-mana. Takbir, nggak usah malu-malu sama takbir. Itu ibadah untuk malam raya sampai masuk sholat id. Kalau sudah masuk sholat id, setelah sholat id maka takbirnya berhenti kecuali habis sholat tok. Sholat duha takbir, sholat qobliyah takbir, sholat takbir sampai tanggal 13, 3 hari setelah hari raya. Kalau hari raya yang Selasa sampai hari Jumat, habis sholat takbir, 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 takbir. Sholat asar hari Jumat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, mandek nih setelah takbir. Paham nih ya? Nah, kemudian kurban, hati panitia kurban, tidak boleh kulitnya dibuat bayarannya motong, maka nggak jadi kurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit binatang kurbannya nggak dapat pahala kurban, nggak sah. Bayar sendiri, kemudian kulitnya kamu sedekahkan, nggak apa-apa. Karena itu kalau sampai jadi panitia kurban, saya terima kambingnya untuk kurban, duit untuk pemotongannya sini. Kalau enggak jadi nanti. Atau panitianya yang bayari yang kurban, atau ada yang memang wis aku amal. Tapi kalau diatur, kok nama lo wis ngutake kulite. Lah itu padha ae goro iku. Paham ya? Nah, jadi hati-hati. Ini banyak yang keliru. Kurban nggak boleh dibagikan mateng. Nih, kasih contoh. Ini ada hol, kasih kambing urip untuk hol, dipotong, dimasak, dibagikan, nggak sah. Gimana caranya? Potong dulu atau serahkan kepada orang untuk motongkan. Nih, potong kurban saya. Baru dikasihkan dagingnya kepada orang yang punya hajat tadi itu, menjadi miliknya. Masak, dibagi, nggak ada masalah. Tapi kalau masih hidup, kemudian saya kasihkan, saya potong, kemudian saya masak, saya bagikan dalam keadaan matang, nggak sah. Harus daging mentah. Paham ya? Nah, itu karena itu hati-hati panitia. Panitia nggak boleh asal-asalan ngambil. Waduh, ini ada kurban, diambil sambil-sambilnya khusus itu sing dibagi. Nggak boleh begitu. Harus minta ukuran. Pak, saya minta 1 kilo ya, saya minta 1 sampil ya. Ngomong sesuai dengan ukuran itu boleh ngambil. Kalau enggak, jangan ngambil. Apa dari panitia? Anjing kok enggak sanggup. Panitia kok mintanya yang istimewa begitu. Ya dari panitia itu rampok itu. Paham ya? Karena itu minta dengan sesuai dengan ukuran tadi itu. Paham ya? Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.